Selamat pagi anak-anak ibu yang terkasih. Selamat bertemu kembali dengan ibu pada pembelajaran jarak jauh hari ini, hari Selasa 26 Oktober 2021. Bagaimana kabar kalian hari ini? Luar biasa. Ibu selalu berharap kalian, orang tua dan keluarga kalian selalu dalam keadaan yang sehat dan selalu diberkati Tuhan. Ya, anak-anak ibu yang terkasih, marilah sebelum kita memulai aktivitas pembelajaran kita pada hari ini, ibu akan hantarkan untuk kita berdoa agar Tuhan selalu menyertai dan membimbing kita dalam setiap aktivitas kita. Ambil sikap doa yang baik. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, anak-anak ibu yang terkasih, pada hari ini pembelajaran kita jarak jauh memasuki tema kelima mengenai wirausaha dan subtema kedua yaitu usaha di sekitar kita. Masuk dalam pembelajaran kedua dan kelima yaitu tentang SPDP. Hari ini kita akan mempelajari tentang poster. Nah, ada yang masih ingat apa itu tentang poster? Apakah poster itu, anak-anak? Ya, poster adalah sebuah karya seni yang memuat komposisi huruf dan gambar yang dibuat di atas kertas yang berukuran besar dan biasanya ditempelkan pada tempat yang datar dan strategis supaya bisa dilihat oleh banyak orang. Ya, kalian perhatikan biasanya poster itu ditempelkan pada tempat-tempat yang strategis agar dilihat banyak orang. Karena apa? Karena poster merupakan salah satu cara yang digunakan untuk memperkenalkan suatu produk, kegiatan, atau program kepada masyarakat luas. Paham ya anak-anak ibu? Ya. Poster itu biasanya ditempelkan pada tempat yang ramai dan strategis. Misalnya di sekolah, pasar, objek wisata, dan tempat lainnya. Nah, kalian perhatikan nih contoh poster di pinggir jalan. Pasti akan dilihat oleh banyak orang. Atau di perempatan jalan, atau di objek wisata, atau tempat-tempat yang strategis. Agar mudah dilihat banyak orang. Jelas ya anak-anak ibu? Ya.
Kemudian, macam-macam poster. Ada yang tahu apa saja macam-macam poster itu? Ya, macam-macam poster yang pertama adalah poster niaga. Apa yang dimaksud dengan poster niaga? Ya, poster niaga adalah poster yang berisi mengenai suatu produk yang ditawarkan kepada masyarakat. Nah, kalian pasti melihat banyak contoh-contoh atau poster yang biasa kalian lihat. Contoh poster tentang kuliner. Nah, seperti ada pada video kalian ini. Ya, oke. Yang kedua adalah poster kegiatan. Ada yang tahu apa itu poster kegiatan? Ya, poster kegiatan adalah poster yang digunakan untuk memberikan informasi mengenai suatu acara atau event. Contoh, mengenai poster kegiatan sebuah pentas seni malam amal. Sering kalian lihat di tempat-tempat yang strategis. Kemudian, yang ketiga adalah poster pendidikan. Apa yang dimaksud dengan poster pendidikan? Oke, poster pendidikan adalah poster yang berisi tentang hal-hal yang bertemakan pendidikan, seperti sosialisasi sebuah program serta ajakan untuk giat dalam belajar. Nah, seperti inilah contoh poster pendidikan. Mengajak untuk meraih cita-cita setinggi langit dan rajin belajar. Ya, untuk macam poster yang keempat adalah poster layanan masyarakat. Poster layanan masyarakat adalah poster yang berisi mengenai sosialisasi tentang program baru yang dibuat oleh pemerintah kepada masyarakat. Ya, seperti inilah poster layanan masyarakat. Nah, kemudian ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat poster. Apa saja hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat poster itu? Ya, yang pertama, tentukan tema dan tujuan dari pembuatan poster tersebut. Hal ini bertujuan agar pembuatan poster sesuai dengan tema dan tujuannya. Dan yang kedua, kalimat singkat, padat, menarik, dan mensugesti. Tujuannya agar lebih menarik daripada si pembaca poster. Kemudian yang ketiga, gunakan gambar yang sesuai dengan tema dan tujuan serta menarik. Dan yang keempat, medianya harus tepat. Artinya, media tempat diletakkan poster haruslah tepat. Jangan asal menempelkan poster pada media-media yang tidak layak. Hal ini bertujuan agar tujuannya tepat sasaran
dan poster menjadi awet. Nah, kemudian anak-anak ibu, bagaimana langkah-langkah membuat poster yang baik dan menarik itu? Ya. Biasanya poster itu dapat digunakan untuk promosi produk, layanan sosial, serta media informasi atau pendidikan. Nah, untuk itu ada cara untuk membuat poster yang baik dan menarik. Nah, perhatikan langkah-langkah dalam membuat poster yang baik dan menarik itu. Yang pertama, menentukan topik dan tujuan yang diposterkan. Hal ini bertujuan agar poster sesuai dengan sasarannya atau tepat sasaran. Dan yang kedua, merumuskan pesan yang akan disampaikan dalam poster. Tujuannya agar pembaca memahami dan mengerti arti dari poster tersebut. Dan yang ketiga, merumuskan kalimat yang ringkas, padat, menarik, dan jelas sehingga pembaca lebih mudah mengerti dan menangkap pesan yang disampaikan poster. Dan yang keempat, menggunakan kalimat yang mengandung ajakan atau bersifat membujuk sehingga efektif dalam mempengaruhi orang banyak. Dan yang terakhir, menggunakan gambar atau foto atau ilustrasi pendukung yang diberikan corak warna-warni sehingga terlihat menarik dan memikat banyak orang untuk melihatnya. Makanya apabila kalian bermaksud untuk membuat poster, gunakan warna-warni yang menarik agar terlihat indah dan memikat banyak orang. Dan langkah yang terakhir adalah menggunakan perantara media yang tepat. Misalnya, dibuat pada papan kayu, kain, atau bahan lain yang sesuai. Nah, inilah ada beberapa contoh poster yang Ibu berikan contoh agar kalian lebih mudah memahami dan mengerti apa itu yang dimaksud dengan poster. Ya, anak-anak Ibu yang terkasih, demikianlah pembelajaran jarak jauh kita pada hari ini. Ibu berharap semoga pembelajaran hari ini berguna untuk masa depan kalian dan menambah wawasan serta pengetahuan kalian dan dapat kalian terapkan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Salam sehat, selalu tetap bersemangat. Tuhan selalu memberkati kita. Nah, marilah sebelum mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, Ibu hantarkan dengan doa Salam Maria. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.
Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anak Ibu yang terkasih atas pembelajaran kita hari ini. Selalu tetap bersemangat belajar dan selalu rajin dan giat belajar kalian. Tuhan memberkati kita semua. Amin.